Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpian Nanda Pratama dari kelas 11 TMI 3 dari kelompok 2. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela adalah sifat-sifat buruk yang merusak diri kita sendiri, merusak hubungan dengan manusia lain, bahkan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah sifat sombong, iri hati, dengki, marah yang berlebihan, berkata kasar, suka memfitnah, dan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti bisikan hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Nabi Muhammad SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya semakin baik akhlak kita, semakin dekat kita pada ajaran Rasulullah. Hadirin sekalian, sifat sombong adalah salah satu akhlak tercela yang paling berbahaya. Sombong membuat seorang merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal semua manusia sama di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga hati agar tidak terjangkit penyakit sombong. Selain sombong, ada juga sifat iri dan dengki. Dua sifat ini membuat hati seorang gelisah, tidak tenang, dan selalu merasa tidak puas melihat kebahagiaan orang lain. Sifat iri dan dengki hanya akan merusak diri sendiri. Karena itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur, menerima apa yang Allah berikan, dan mendoakan kebaikan orang lain. Hadirin yang berbahagia, cara menjauhkan diri dari akhlak tercela bukanlah suatu yang sulit. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, menguatkan iman dan takwa. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin mudah kita meninggalkan perilaku buruk. Kedua, membiasakan diri dengan akhlak terpuji. Jika kita ingin meninggalkan sifat marah, biasakan berkata lembut. Jika ingin meninggalkan sifat iri, biasakan bersyukur dan mendoakan sesama. Akhlak buruk hanya bisa hilang jika kita menggantinya dengan akhlak baik. Ketiga, berteman dengan orang baik. Lingkungan memiliki pengaruh besar pada akhlak seorang. Jika kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita pun akan menjadi baik. 4. Mengendalikan hawa nafsu. Sering-seringlah muhasabah, mengoreksi diri sendiri apakah tindakan dan ucapan kita sudah sesuai syariat atau justru merugikan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha memberikan hati dan memperbaiki diri, karena manusia yang paling mulia, bahkan yang paling kaya atau paling kuat, tetapi yang paling baik akhlaknya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhi akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.